Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosalina selaku instruktur, Bapak Siswono Hadiono selaku host, Bapak Kamal Mubarok selaku moderator, dan Bapak Ibu guru hebat yang bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti presentasi tentang membuat ujian online dengan Google Form untuk pemula. Ya, Google Form adalah suatu aplikasi yang terintegrasi dengan akun Google atau Gmail, sehingga apabila kita ingin memanfaatkan aplikasi Google Form ini, kita harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar Google Form dan mungkin juga sudah sering menggunakan. Jadi di sini saya akan mencoba mempraktekkan membuat Google Form tetapi fungsinya untuk ujian online. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke Google Drive. Ini tampilannya. Kemudian kita pilih folder. Ya, misalnya di sini saya pilih folder ujian online. Ya, kemudian kita klik baru, pilih lainnya Google Formulir dan formulir kosong. Ya, ini adalah tampilannya. Tampilannya seperti ini. Kita masukkan judul formulirnya, misalnya ujian online. Kemudian kita masukkan deskripsinya, misalnya materi integrasi sosial. Ya, kemudian kita buat pertanyaannya. Ini pilihan ganda karena kita mengisi nama, kita pilih jawaban singkat, nama lengkap. Kemudian kita centang wajib diisi, artinya responden tidak akan bisa mengirimkan jawaban kalau pertanyaan ini belum diisi. Kemudian kita masukkan tanggal, kelas. Kita beri pilihan, misalnya kelas 11 PS 1, kemudian 11 PS 2. Atau kita bisa rubah ini modelnya, misalnya model drop down ya. Ya, nantinya kalau model drop down ini seperti ini. Ya, ini hanya variasi saja. Kemudian wajib diisi. Kemudian ini yang terpenting adalah password atau token. Tujuannya membuat password adalah orang yang tidak berkepentingan dan tidak mengetahui passwordnya tidak bisa mengerjakan ujian ini. Misalnya kita pencet 1, 2, 3, 4 AB misalnya. Ya, wajib diisi. Ini kalau salah maka password salah. Kita uji coba. 1, 2, 3 misalnya. Nah, kalau hanya 1, 2, 3 responnya ini tadi password salah. Tapi kalau benar, ya kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Kemudian kita tambahkan bagian ya, jadi bagian kedua ini hanya bisa dilihat kalau bagian pertama ini sudah selesai dilengkapi semua, misalnya nama, kelas, dan yang terpenting adalah password. Kalau passwordnya salah maka soal tidak akan bisa terlihat. Ini jadi fungsinya, pentingnya fungsi password ini. Jadi kalau kita mengerjakan ujian online di kelas misalnya, orang yang
mencoba untuk mengerjakan dari luar kelas seperti joki misalnya, itu tidak akan bisa mengerjakan soal. Misalnya kita tulis passwordnya di papan tulis gitu ya, ini hanya salah satu proteksi gitu ya. Fungsinya adalah untuk membatasi atau mengamankan soal yang kita buat. Kemudian untuk ujian online kita juga perlu membuat waktu form limiter ya. Kita diharuskan menginstal terlebih dahulu. Menginstalnya itu ada di titik 3 ini, add-on. Kemudian yang kita akan gunakan ada dua, yaitu form limiter dan form builder ya. Jadi pada pembuatan ujian online ini kita menggunakan dua add-on, yaitu form limiter dan form builder. Ini kalau sudah terinstall akan ada muncul di sini form builder dan form limiter. Form limiter adalah untuk membatasi waktu pengerjaan ya. Sebentar. Mohon maaf, ini ada kesalahan sedikit, tapi saya sudah membuatkan ininya, backupnya. Mungkin bisa menggunakan slide ini. Ya, ini proses instalasi form limiter seperti ini. Ketika diklik akan muncul tombol install, kemudian kita pasang, kita pilih akunnya, kita izinkan, dan kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, nanti tampilannya seperti ini, akan muncul date and time. Jadi date and time ini untuk menentukan tanggal waktu pengerjaan ujiannya ya, dan jam berapa. Ini kebetulan saya sudah buat tanggal 17 April dulu. Kita tentukan tanggal, misalnya tanggal 17, jamnya jam 11.45, kita set. Kemudian kita isikan misalnya batas waktu pengisian soal telah berakhir, silakan hubungi guru Anda. Ini message yang akan muncul apabila waktu sudah melampaui waktu yang ditentukan gitu ya. Kita save and enable. Kemudian form limit have already been set and can only be controlled by user ya, ini artinya sudah terpasang. Nah, ini tampilan yang muncul ketika siswa mencoba mengerjakan soal ujian melewati batas waktu yang sudah ditentukan tadi. Sesuai dengan apa yang sudah kita isikan, ada tulisan batas waktu pengisian soal telah berakhir, silakan hubungi guru Anda ya. Itu fungsi dari form limiter. Kemudian kita set ini menjadi quiz ya. Ini juga salah satu bagian terpenting. Kita bisa pilih apakah nilainya segera ditampilkan setelah siswa mengerjakan soal atau nanti ya, setelah kita cek secara manual. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab atau tidak. Itu kita bisa centang di sini. Kemudian jawaban yang benar bisa dilihat juga kalau kita centang, dan nilai poin juga bisa terlihat kalau kita centang. Kemudian presentasi, misalnya acak urutan pertanyaan. Nah, ini kalau kita centang acak urutan pertanyaan, maka antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, urutan pertanyaannya itu akan berbeda. Nomor 1 di peserta A bisa jadi nomor 3 di peserta lainnya gitu ya. Ini fungsi dari acak urutan pertanyaan. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, kalau kita ingin peserta hanya mengerjakan sekali, maka ini tidak perlu kita centang.
Kemudian pesan konfirmasinya kita tulis, selamat Anda telah menyelesaikan soal ujian. Ini kalau sudah selesai maka akan muncul pesan seperti ini. Kemudian kumpulkan alamat email. Nah, ini kalau kita menginginkan responden mengisikan emailnya gitu ya. Tetapi kalau peserta tidak memasukkan yang bukan akun Gmail, ini tidak akan bisa. Jadi sebaiknya kalau kita khawatir peserta tidak memiliki akun Gmail, kita tidak perlu menceklis kumpulkan alamat email. Ya, kemudian kita buat menu kedua. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan gitu ya, bahwa bagian kedua ini hanya bisa dikerjakan kalau bagian pertama sudah dikerjakan. Kemudian yang kedua ini install form builder tadi. Fungsi form builder ini adalah untuk memudahkan kita dalam membuat soal. Jadi kalau kita memiliki bank soal, kita tidak perlu mengetiknya lagi gitu ya. Jadi walaupun di sini kita bisa mengetikkan soal gitu ya, tetapi ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan add-on form builder ya. Jadi kalau kita sudah memiliki bank soal, kita tidak perlu mengetik soal lagi gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya, kita klik add-on form builder, start, kemudian akan ada menu seperti ini. Apa saja yang bisa di import, yaitu soal dari Google Form, Google Sheet, Google Doc, dan Google Slide. Artinya kalau bukan file ini, maka kita tidak bisa mengimport soal. Bagaimana kalau kita punya soalnya di aplikasi Word? Nah, maka kita harus merubah aplikasi Word itu menjadi Google Doc ya. Kita bisa copy paste, kita buat baru lagi file Google Doc di Google Drive kita ya. Kemudian kita pilih soalnya. Ini kebetulan saya sudah ada soalnya, soal sosiologi di Google Drive. Tinggal kita pilih. Ketika kita pilih Google Doc ini, maka akan muncul dokumen yang kita miliki di Google Drive. Ya, dan ini format soalnya harus seperti ini. Jadi soal tidak perlu diberi nomor, yang perlu diberikan nomor adalah jawabannya gitu ya. Jadi misalnya nomor tapi abjad gitu ya, A, B, C, D. Jawaban pertama A akulturasi misalnya, B asimilasi, dan seterusnya. Kalau kita tidak menaruh abjad di awal jawaban, maka semua akan dianggap soal gitu ya. Jadi nanti pertemuan antara kedua budaya ini nomor 1, akulturasi nomor 2, soal nomor 2, asimilasi soal nomor 3, dan semua soal dianggap soal isian gitu ya. Jadi kita harus membuat soalnya seperti ini formatnya, tidak perlu ada nomor dan pilihan jawaban. Kalau multiple choice, maka harus kita berikan abjad di awalnya. Ya, setelah kita berhasil import, ini akan muncul misalnya tadi kita buat 10 soal ya. Ini akan muncul 10 dan bentuknya adalah titik merah, ini artinya adalah multiple choice. Kemudian kita tekan import ya. Nah, ini kalau kita menggunakan form builder versi free ya, artinya kita menggunakan versi gratisnya, ini akan dibatasi jumlah penggunaan form builder ini, hanya 6 kali dalam sebulan ya. Jadi kita hanya bisa menggunakannya 6 kali dalam sebulan. Tetapi ini bisa diakali dengan cara kita menggunakan akun Google yang lainnya. Kita share
akun Google Form ini ya, form ujian ini kita share ke akun kita yang lain, kemudian kita edit di akun yang lain. Nah, misalnya seperti ini, kita gunakan channel yang lain, nah baru bisa gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat soalnya sudah masuk dalam format seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik satu persatu soal yang ingin kita jadikan sebagai soal ujian. Itu kelebihan dari kita menggunakan form builder ya. Jadi kita tidak perlu mengetik satu persatu soalnya. Ya, kemudian karena kita tadi sudah memilih form ini sebagai kuis, maka kita harus memasukkan kunci jawaban dan juga poinnya. Jadi misalnya di sini saya pertemuan antara kedua budaya untuk memberikan budaya baru disebut, kunci jawabannya saya pilih asimilasi gitu ya misalnya. Jadi dicentang jawaban yang dianggap benar, kemudian ditulis poinnya misalnya, karena soalnya 10, kita pasang poinnya, isikan poinnya 10 gitu ya. Jadi artinya kalau semua jawaban benar maka poinnya adalah 100. Dan multiple choice ini sebenarnya bisa saja 2 jawaban dianggap benar gitu ya. Nah, jadi tapi karena ini kita di awal tadi instruksinya adalah pilih salah satu jawaban yang paling benar, maka kita buat kuncinya satu saja yang benar. Ya, kemudian nomor 2 kita buat kuncinya juga, poinnya juga jangan lupa ya. Kemudian ini contoh previewnya gitu. Kalau kita mengerjakan, kalau token salah maka kita tidak bisa masuk ke menu selanjutnya, sesi 2 ya. Tetapi kalau sudah, nanti akan muncul selamat Anda telah menyelesaikan soal ujian misalnya. Ini menandakan bahwa siswa ini, tampilan ini muncul di responden gitu ya, siswa telah mengerjakan soal ujian. Nah, kalau sudah, kita bisa menekan tombol kirim nih. Kirim ada di pojok kanan atas. Ya, kalau kita sudah membuat selesai gitu ya, selesai membuat soal, maka kita bisa klik kirim. Ini akan muncul URL-nya. Kita bisa pendekkan dengan cara perpendek URL, centang, kita salin, kemudian kita bisa share di grup WA gitu ya. Ya, jadi kita share pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga siswa hanya bisa mengerjakan ketika waktu yang sudah kita tetapkan gitu ya. Dan batasan waktunya tadi sudah, batasan akhir pengerjaan kita sudah tentukan di form limiter gitu ya. Jadi ini kita share ketika waktu awal pengerjaan, dan waktu akhir kita set di form limiter. Ya, kemudian kalau siswa sudah mengerjakan, maka akan terlihat responnya. Di sini ada respon 1 gitu ya misalnya. Dan responnya ini misalnya kuncinya konflik sosial, tapi dia menjawab penggabungan. Ini artinya salah. Sedangkan nomor berikutnya antara kunci penggabungan dengan jawaban benar, ini artinya jawabannya benar. Kemudian kita bisa mengunduh hasil dari respon siswa, bisa mendownload tanggapan dengan file CSV, dan bisa juga dengan cetak semua tanggapan. Kalau cetak semua tanggapan, bentuknya adalah PDF seperti ini, ulangan sosiologi, nama, kelas, tadi sesuai yang kita sudah buat, dan soal-soalnya nanti akan muncul semua gitu ya. Jadi ini akan mencetak berlembar-lembar gitu ya, file PDF gitu ya, akan menghasilkan banyak sekali halaman di file PDF gitu ya. Atau kalau kita cetak, ya berarti akan banyak sekali kertas gitu ya. Jadi kita disarankan menggunakan ini saja gitu ya, menu lihat respon di spreadsheet gitu ya. Dan ini juga maaf tadi saya lupa menjelaskan, kalau kita mendownload tanggapan dalam format CSV, kalau kita membukanya di file Excel,
walaupun bisa terbuka, tetapi hasilnya nanti akan tidak sesuai harapan gitu ya. Jadi satu sel menampilkan semua jawaban gitu ya. Nah, ini disarankan membukanya menggunakan Google Sheet. Ya, kita lihat responnya di spreadsheet. Nah, ini hasilnya seperti ini. Waktu pengerjaan dalam satu kolom, skor, kolom kedua, ini hasilnya siswa pertama menjawab poinnya 20, berarti 2 jawaban dari 10 pertanyaan, dari total poin 100. Siswa kedua 50 poinnya dari 100 gitu ya. Jadi kita langsung dapat skornya. Namanya siapa? Namanya ini contohnya Doni Nugroho. Siswa kedua Nugroho, Doni Nugroho mendapat poin 20, Nugroho mendapat poin 50. Ini kelasnya, kita langsung dapatkan jawabannya gitu ya. Kita tidak perlu mengoreksi lagi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin akan saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.